Tertujuh. Ibu dan kawan-kawan, apa sudah kelihatan? Iya, sudah terlihat. Silakan Bu Siska. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai bab 7, chapter 7, yaitu tentang persepsi, di mana ini merupakan bagian dari buku dengan tema atau judulnya pengetahuan datang asal asal pengetahuan datang dari mana. Nah, pada persepsi ini yang akan dibahas yang pertama masalah pengetahuan persepsi, kemudian yang kedua realisme tidak langsung, yang ketiga idealisme, yang keempat idealisme transendental, yang kelima realisme langsung, terakhir nanti ringkasan akhir bab. Nah, yang pertama masalah pengetahuan perseptual atau persepsi. Jadi, sebagian besar pengetahuan kita tentang dunia itu dimulai melalui persepsi atau dugaan awal lah, yaitu melalui kemampuan sensorik kita seperti indera penglihatan, pendengaran, peraba, dan sebagainya. Pengetahuan saya, jika memang demikian, bahwa saya saat ini sedang berada di meja, saya menulis kata-kata sebagai besar diperoleh melalui persepsi. Saya dapat melihat komputer di hadapan saya dan saya dapat merasakan sentuhan keras papan ketik komputer di jari-jari saya. Saya mengetik, jika kita mengetahui banyak hal, kita ketahui, maka kita pasti memiliki banyak pengetahuan persepsi. Akan tetapi, seperti yang kita lihat, tidaklah jelas bahwa kita memiliki pengetahuan persepsi yang luas tentang dunia di sekitar kita. Setidaknya, seperti pengetahuan itu biasanya dipahami. Sebagai dari masalah, Sebagian dari masalahnya adalah bahwa cara sesuatu terlihat tidak selalu seperti apa adanya. Penampilan bisa menipu. Ah, contoh, misalnya penipuan semacam seperti cara tongkat lurus akan terlihat bengkok ketika diletakkan di bawah air, atau ke apa namanya fata morgana yang terjadi karena berjalan dalam keadaan dehidrasi di padang pasir yang tandus. Dalam kasus-kasus ini, jika seseorang tidak menyempurnakan responnya terhadap pengalaman indrawinya dengan tepat, maka ia akan terjerumus dalam kepercayaan yang salah. Jika seseorang tidak tahu cara refraksi cahaya, misalnya, maka ia akan berpikir bahwa tongkat itu benar-benar bengkok saat memasuki air. Jika seseorang tidak tahu bahwa ia sedang mengalami fata morgana, maka ia akan benar-benar percaya bahwa oasis yang tidak terduga di cakrawala. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa pentingnya sebuah persepsi. Nah, ada juga kasus kesalahan persepsi yang tidak terlalu biasa, di mana ilusi lebih meluas. Misalnya, seseorang dapat membayangkan sebuah lingkungan di mana pengalaman sensorik seseorang merupakan panduan yang sama sekali tidak dapat diandalkan mengenai sifat lingkungan tersebut. Hal ini dapat dicapai dengan menyembunyikan warna asli objek di lingkungan tersebut dengan menggunakan lampu neon atau dengan menggunakan trik visual yang mendistorsi persepsi seseorang agar memberikan kesan bahwa objek tersebut lebih dekat atau lebih jauh dari yang sebenarnya.
Adanya kesalahan persepsi semacam ini mengingatkan kita bahwa sementara kita masih bergantung pada kemampuan perseptual untuk sebagian besar pengetahuan kita tentang dunia. Selalu ada kemungkinan bahwa kemampuan ini dapat menuntun kita membentuk keyakinan yang salah jika dibiarkan tanpa terkendali. Kita hanya bisa mengoreksi pesan persepsi yang menyesatkan ketika hal itu terjadi, seperti ketika kita menggunakan pengetahuan tentang pembiasan cahaya untuk menjelaskan mengapa tongkat lurus tampak bengkok ketika dimasukkan ke dalam air. Kemungkinan kesalahan persepsi tidak terlalu mengkhawatirkan. Jadi, masalah yang ditimbulkan oleh persepsi bukanlah bahwa persepsi merupakan cara yang bisa salah untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia. Sebaliknya, persepsi adalah cara yang tampak ketidaklangsungan. Pertimbangkanlah kesan visual, pertimbangan lain dari pandangan secara sensorik tadi, kesan visual yang ditimbulkan oleh penampakan oasis di cakrawala yang sesungguhnya. Dibandingkanlah dengan kesan visual yang sesuai dari penampakan oasis di cakrawala yang bersifat ilusi yang dibentuk oleh orang yang sedang berhalusinasi. Inilah inti persoalannya. Kedua kesan visual ini bisa saja sama persis. Masalahnya adalah bahwa jika kita bahwa jika bahwa jika ini masalahnya, maka yang kita alami dalam persepsi bukanlah dunia itu sendiri, tetapi sesuatu yang tidak sesuai dengan dunia. Sesuatu yang umum terjadi pada kasus baik di mana indera seseorang tidak tertipu dan seseorang benar melihat oasis, dan kasus buruk di mana indera seseorang tertipu atau seseorang menjadi korban halusinasi, alur penalaran yang memanfaatkan kesalahan yang tidak terdeteksi dalam persepsi untuk menyoroti ketidaklangsungan pengalaman persepsi dikenal sebagai argumen dari ilusi. Selanjutnya, argumen dari ilusi. Tadi sudah dijelaskan di sini bahwa alur penalaran yang memanfaatkan kesalahan yang tidak terdeteksi dalam persepsi untuk menyoroti ketidaklangsungan pengalaman persepsi dikenal dengan argumen dari ilusi. Nah, argumen dari ilusi ini juga merupakan sebuah model pengetahuan persepsi tidak langsung, sehingga apa yang kita sadari secara langsung ketika kita memperoleh pengetahuan tersebut adalah kesan sensorik tampak. Atas dasar itu, kita kemudian membuat kesimpulan mengenai bagaimana dunia ini, yaitu dalam kasus oasis, yang tertipu dan tidak tertipu, yang baru saja dipertimbangkan, yang umumnya adalah kesan sensorik tentang sebuah oasis di cakrawala yang mengarahkan seseorang untuk menyimpulkan sesuatu tentang dunia, bahwa benar-benar ada oasis di cakrawala. Perbedaan antara kedua kasus tersebut adalah bahwa sementara kesimpulan menghasilkan keyakinan yang benar dalam kasus yang tidak tertipu, ia menghasilkan keyakinan yang salah dalam kasus yang tertipu. Dalam kasus pertama, seseorang dengan demikian berada dalam posisi setidaknya jika semua hal lain sama, untuk memiliki pengetahuan perseptual bahwa ada oasis di hadapannya. Sementara dalam kasus terakhir, pengetahuan perseptual tidak mungkin karena kesan visual seseorang menipu dirinya sendiri. Contoh yang lain, misalnya, anggaplah orang-orang di sekitar Anda meyakinkan Anda bahwa saudara Anda sedang keluar kota. Namun Anda melihatnya berjalan ke arah Anda di jalan raya. Tentunya kesaksian rekan-rekan Anda akan segera diabaikan dan Anda akan segera percaya bahwa dia ada di kota ini. Menurut konsep kita yang biasa tentang pengetahuan perseptual, maka istimewa relatif terhadap setidaknya beberapa jenis pengetahuan lainnya.
Namun, jika pengalaman perseptual tidak menempatkan kita dalam kotak langsung dengan dunia, seperti yang dikemukakan argumen dari ilusi, sehingga pengetahuan perseptual sebagian didasarkan pada kesimpulan, maka tampak bahwa pengetahuan perseptual kita tidak lebih istimewa daripada pengetahuan tidak langsung lainnya yang kita miliki tentang dunia. Singkatnya, pengetahuan kita tentang dunia ketika kita melihat bahwa segala sesuatunya demikian tidak lebih baik daripada ketika katakanlah kita hanya diberitahu bahwa segala sesuatunya demikian. Selanjutnya mengenai realisme tidak langsung. Realisme tidak langsung berpendapat bahwa kita memperoleh pengetahuan tentang dunia objek secara tidak langsung dengan membuat kesimpulan dari kesan indera kita. Ada juga jenis pertimbangan lain yang mendukung realisme tidak langsung yang menyangkut perbedaan antara kualitas primer dan kualitas sekunder yang digambar di zaman modern oleh filsuf John Locke pada tahun 1632 sampai 1704, dirinya sendiri merupakan pendukung versi realisme tidak langsung. Kualitas primer adalah fitur dari suatu objek yang dimiliki oleh objek tersebut secara independen dari siapapun yang melihat objek tersebut. Kualitas sekunder suatu objek bergantung pada persepsi agen. Contoh yang baik dari kualitas primer adalah bentuk, yang berarti bentuk suatu objek sama sekali tidak bergantung pada siapapun yang mengamati objek tersebut. Bandingkan bentuk dalam hal ini dengan warna. Warna suatu objek adalah kualitas sekunder yang bergantung pada pengamat. Jika manusia dilengkapi dengan kemampuan persepsi yang berbeda, maka warna akan dibedakan dengan sangat berbeda. Masalah utama dengan realisme tidak langsung adalah bahwa dengan menjadikan pengetahuan perseptual kita tentang dunia bersifat inferensial, hal ini mengancam untuk melepaskan kita dari dunia sepenuhnya. Secara intuitif, apa yang saya sadari ketika saya membuka mata adalah dunia itu sendiri, bukan kesan indrawi dari dunia yang darinya saya simpulkan keyakinan tertentu tentang dunia. Memang begitu, seseorang telah meninggalkan jalan realisme tidak langsung. Tidak sulit untuk melihat daya tarik skeptisisme yang meluas tentang pengetahuan kita tentang dunia, yaitu pandangan bahwa tidak mungkin mengetahui apapun tentang dunia. Lagi pula, jika apa yang saya sadari segera ketika saya mengamati hanyalah kesan dunia yang darinya saya harus membuat kesimpulan tentang cara dunia itu berada yang bisa benar atau salah. Kesulitan ini dikenal sebagai masalah dunia luar. Dan meskipun masalah ini adalah masalah yang harus ditangani dalam beberapa bentuk oleh semua teori pengetahuan perseptual, tampaknya realisme tidak langsung memperburuk kesulitan dengan menawarkan penjelasan tentang pengetahuan perseptual yang membuat pengetahuan kita tentang dunia eksternal menjadi inferensial yang goyah daripada langsung. Memang beberapa orang telah menanggapi realisme tidak langsung dengan berpendapat bahwa jika ini adalah cara kita memahami pengetahuan perseptual, maka kita kehilangan dasar untuk berpikir bahwa ada dunia yang independen dari pengalaman kita terhadapnya, yaitu dunia yang eksternal dalam pengertian yang relevan. Selanjutnya, idealisme. Pandangan yang menolak keberadaan dunia luar dalam pengertian yaitu menolak keberadaan dunia yang tidak bergantung pada pengalaman kita terhadapnya dikenal sebagai idealisme. Mungkin eksponen paling terkenal dari versi posisi ini adalah George Berkeley pada tahun 1685 sampai 1753. Kaum idealis menanggapi masalah dunia eksternal dengan mengklaim bahwa pengetahuan perseptual
bukanlah pengetahuan tentang dunia yang independen dari persepsi kita tentangnya, melainkan pengetahuan tentang dunia yang dibentuk oleh persepsi kita tentangnya. Dalam pandangan ini, dunia bisa dikatakan dibangun dari penampakan daripada menjadi sesuatu yang memunculkan penampakan tersebut. Dengan demikian, dunia sama sekali tidak eksternal dalam pengertian yang relevan. Selanjutnya, idealisme transendental. Salah satu versi idealisme yang menonjol yang dimodifikasi agar lebih menarik adalah idealisme transendental yang diusulkan oleh Immanuel Kant. Kant setuju dengan kaum idealis sederhana bahwa apa yang kita sadari secara langsung dalam pengalaman indrawi bukanlah dunia itu sendiri. Namun tidak seperti kaum idealis. Ia berpendapat bahwa kita diharuskan untuk mengandaikan adanya dunia eksternal yang memunculkan pengalaman indrawi ini, karena tanpa anggapan ini, kita tidak akan mampu membuat makna apapun dari pengalaman tersebut. Secara garis besar, idenya adalah bahwa kita hanya dapat memahami pengalaman persepsi kita sebagai respon terhadap dunia luar, bahkan jika kita tidak mengenal dunia ini secara langsung dalam pengalaman persepsi. Sepintas, pandangan seperti ini mungkin tampak seperti versi realisme, tidak langsung, dan karenanya sama sekali bukan jenis idealisme. Karena bukankah pandangan itu membuat pengetahuan kita tentang dunia menjadi tidak langsung? Namun, yang menjadi kunci pandangan itu adalah bahwa kita tidak dapat memperoleh pengetahuan tentang dunia yang tidak bergantung pada pengalaman melalui pengalaman sama sekali, baik secara langsung maupun tidak. Dalam pengertian ini, idealisme transendental adalah suatu bentuk idealisme, akan tetapi tidak seperti idealisme sederhana. Kan mengklaim bahwa akal budi menunjukkan kepada kita bahwa mengingat hakikat pengalaman kita, pasti ada dunia yang tidak bergantung pada pemikiran di luar pengalaman yang memunculkan pengalaman-pengalaman ini. Jadi, meskipun kita tidak memiliki pengetahuan pengalaman tentang dunia yang tidak bergantung pada pengalaman, kita memiliki pengetahuan tentang keberadaannya melalui akal budi. Realisme langsung. Dalam bentuk yang paling sederhana, realisme langsung menerima pengalaman persepsi kita pada adanya dan berpendapat bahwa setidaknya dalam kasus yang tidak tertipu, apa yang kita sadari dalam pengalaman persepsi adalah dunia luar itu sendiri. Artinya, jika saya benar-benar melihat oasis di Cakrawala saat ini, maka saya secara langsung menyadari oasis itu sendiri. Dan dengan demikian saya dapat memiliki pengetahuan persepsi bahwa ada oasis di hadapan saya tanpa perlu membuat kesimpulan dari cara dunia tampak dan bagaimana adanya. Motivasi di balik realisme langsung, selain daya tarik yang jelas bahwa dari semua pandangan yang paling sesuai dengan akal sehat adalah bahwa teori-teori lain tentang pengetahuan perseptual seperti realisme tidak langsung dan idealisme terlalu cepat menyimpulkan dari fakta bahwa pengalaman perseptual kita dapat menyesatkan tanpa terdeteksi bahwa kita hanya menyadari secara langsung cara dunia tampak bagi kita daripada cara dunia itu sendiri. Tentu saja, realisme langsung tidak dapat berhenti di situ karena ia perlu menjelaskan bagaimana pandangan tersebut berfungsi. Pertama-tama, ia perlu mengembangkan teori pengetahuan yang memungkinkan kita memiliki pengetahuan perseptual secara langsung melalui pengalaman perseptual, bahkan dalam kasus di mana seseorang tidak dapat membedakan persepsi asli dari persepsi yang tampak. Selain itu, ia juga perlu memberikan penjelasan tentang perbedaan kualitas primer atau sekunder. Meskipun demikian, mengingat realisme tidak langsung yang tidak menarik,
dan versi idealisme yang disarankan oleh peralihan ke realisme tidak langsung, realisme langsung perlu ditanggapi dengan sangat serius. Nah, terakhir dari yang sudah saya jelaskan tadi, poin pentingnya itu bahwa sebagian besar pengetahuan tentang dunia diperoleh melalui persepsi, yaitu melalui indera kita. Indera kita terkadang cenderung menipu, meskipun seperti yang telah kita catat bukanlah masalah tersendiri karena kita seringkali dapat mengetahui kapan indera kita tidak dapat dipercaya, seperti kita melihat tongkat bengkok saat masuk ke dalam air. Apa yang bermasalah tentang pengalaman persepsi dimunculkan melalui argumen dari ilusi. Intinya ini menyatakan bahwa karena situasi di mana kita tertipu tentang dunia, dapat yang mana kita miliki tampaknya pengalaman yang sama persis seperti yang kita miliki dalam kasus yang tidak tertipu. Kita tidak mengalami dunia secara langsung sama sekali. Yang kedua, inti yang kedua, konsepsi pengetahuan perseptual yang disarankan oleh argumen dari ilusi adalah konsep realisme, tidak langsung. Konsep ini menyatakan bahwa dunia objek di luar sana, dunia yang tidak bergantung pada pengalaman kita terhadapnya. Inilah bagian realisme, tetapi kita hanya dapat mengetahui dunia itu secara tidak langsung melalui pengalaman. Secara khusus, yang kita alami secara langsung hanyalah bagaimana dunia tampak bagi kita, dan bukan sebagaimana adanya. Atas dasar ini, kita kemudian dapat membuat kesimpulan tentang bagaimana dunia sebenarnya. Kemudian, hal yang dapat kita ambil yang ketiga, realisme tak langsung juga dapat mudah menjelaskan perbedaan kualitas primer atau sekunder. Perbedaan antara properti primer atau kualitas suatu objek yang melekat pada objek tersebut seperti bentuknya, dan properti sekunder atau kualitas suatu objek yang bergantung pada pengamat seperti warnanya. Yang keempat, menurut pandangan realis tidak langsung, kita tidak memiliki pengalaman langsung dengan dunia luar. Dan ini telah mendorong beberapa orang untuk mendukung pandangan yang dikenal sebagai idealisme, yang menyatakan bahwa tidak ada dunia luar. Secara khusus, idealisme menyatakan bahwa dunia dibangun dari penampakan dan tidak melampauinya, yaitu tidak ada dunia yang independen dari pikiran. Kemudian selanjutnya, kami juga melihat bentuk idealisme yang lebih halus yang dikenal dengan idealisme transendental. Idealisme transendental menyatakan bahwa meskipun kita tidak dapat memiliki pengetahuan-pengalaman apapun tentang dunia eksternal, yaitu dunia yang independen dari pengalaman, namun mengingat sifat pengalaman kita dapat menggunakan akal untuk menunjukkan bahwa pasti ada dunia eksternal yang memunculkan pengalaman kita. Terakhir, kami mempertimbangkan pandangan akal sehat tentang pengalaman persepsi yang disebut realisme langsung. Pandangan ini menyatakan bahwa kita bisa mengalami dunia secara langsung dan menolak kesimpulan yang biasanya diambil dari argumen ilusi bahwa pengalaman langsung terhadap dunia tidak mungkin dilakukan. Mungkin cukup untuk pembahasan mengenai persepsi. Jika ada yang ingin ditambahkan atau yang ingin dibahas, dipersilakan. Iya. Wow, panjang ya persepsi ini ya konsepnya ya. Oke. Ada beberapa poin tadi ya istilah-istilah yang muncul dari persepsi ini. Oke. Silakan siapa ada yang ingin menanggapi dulu mungkin tentang apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Siska. Silakan, silakan. Ada yang belum dipahami atau udah dipahami semua? Ada? Bagaimana? Bu Ulfa mungkin ada yang ingin disampaikan?
sebenarnya belum terlalu ini Bu, belum terlalu. Mungkin Panjang deh ini. iya, banyak istilah-istilah juga. Oh, oh. eh Terus contohnya tadi kan masih bentuk umum. Mungkin saya mau bertanya deh. Tadi yang bagian idealisme sama idealisme transcendental kalau nggak salah. Ada kan? Ya, Kalau ada. misalnya contohnya yang lebih ini lagi, gimana gitu, Bu? Biar bisa lebih dipahami. Ya, dua Biar istilah yang bisa berbeda ya. membedakannya. Iya, ada idealism, ada transcendental idealism. Ya, silakan mungkin Bu Siska bisa memulai dulu Bu Siska. Kalau menurut saya, Bu, setelah ya, dari pemahaman bacaan ini, kalau idealis itu kan orang yang memang tidak mau menerima gitu kan, tidak mau menerima pendapat gitu kan dari ilmu dari luar lah, pandangan yang menolak keberadaan dunia luar. Artinya dia tidak terlalu menerima masukan-masukan seperti itu. Jadi apa ya yang yang ada menurut dia lah itulah yang sebenarnya. Ya, sedangkan kalau idealisme transendental ini salah satu versi idealisme yang menonjol yang dimodifikasi agar lebih menarik. Idealisme transendental diusulkan mana tadi ya? Nah, ini bahwa apa yang kita sadari secara langsung dalam pengalaman indrawi bukanlah dunia itu sendiri, namun tidak seperti kaum idealis. Jika ia berpendapat bahwa kita diharuskan untuk mengandaikan adanya dunia eksternal yang memunculkan pengalaman indrawi itu karena tanpa anggapan itu kita tidak mampu membuat makna apapun dari pengalaman tersebut. Sementara kalau idealisme transendental ini dia sudah menerima asal pengalaman indrawi, maksudnya yang memang benar-benar pengalaman itu dialami sendiri gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Ya, jadi yang pertama, gimana Bu Ulfa? Udah bisa membedakan nggak dari penjelasan tadi? Jadi apa bedanya sih? Kita kan kalau mau ngasih contoh pasti kita harus lihat poin perbedaannya dulu ya. Apa sih batasan dari yang kita sebut ada istilah idealisme sama transendental idealisme ini, gitu ya. Nah, eh, gimana? Bisa nggak Bu Ulfa melihat apa sih batasnya kayak gitu? Perbedaannya yang disebut dengan idealisme ini. Berarti kalau hampir sama berarti ya Bu ya. Hampir sama, cuman bedanya kalau yang transcendental ini masih bisa menerima gitu ya. Masih Hmm. ada ininya. Jadi kalau idealisme transendental ini idealisme yang sukar untuk diamati. Benar nggak Bu Siska kalimatnya seperti itu? Yang sukar untuk di Ya, ya ya. Jadi kalau yang pertama tadi kan disebut ya. Kalau yang disebut dengan idealisme ini bahwa cara pandang kita terhadap dunia luar itu tergantung oleh pengalaman kita kayak gitu ya. Jadi kalau pengalaman kita cuma sebatas ini, kita punya idealis ya cuma itu aja. Kita akan suka untuk menerima apa atau menanggapi permasalahan dari luar kayak gitu karena kita sudah membatasi kayak gitu ya. Jadi kita eh, pandangan kita tentang sesuatu itu tergantung oleh pengalaman kita saja. Jadi batasannya hanya seperti itu. Jadi makanya kadang oh dia terlalu idealis kayak gitu kan ya. Artinya ketika ketika ada pandangan lain dari luar, oh pengalamannya cuma batas itu, bisa jadi dia tidak akan bisa menerima kayak gitu ya kondisi itu kayak gitu ya. Jadi kaum idealis seperti yang disebutkan tadi dia menanggapi bahwa permasalahan luar yang diklaim sebagai pengetahuan perseptual tadi bukan pengetahuan yang lepas dari persepsi kita, tetapi pengetahuan luar itu dibentuk oleh persepsi kita, kayak gitu. Jadi pandangannya tentang sesuatu itu akan ada ketika apa namanya
dibentuk oleh persepsi kita sendiri terhadap pengalaman yang sudah kita punya gitu ya. Jadi idealis itu membatasi katanya seperti itu ya. Kalau eh, apa yang tampak bukan apa yang ada di dalamnya, tetapi dia menganggap bahwa apa yang kita sebut sebagai pengetahuan itu ketika kita berada di sana dulu kayak gitu ya. Posisinya seperti itu. Jadi dia sepertinya bahwa eh, pandangan yang menyatakan bahwa eh, apa sih suatu 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 kaum lah ya yang memandang pengetahuan perseptual itu tergantung kepada pengalaman yang ada pada kita kayak gitu. Itu dia memandangnya seperti itu kalau idealis. Sedangkan berarti dia akan apa ya mungkin akan sulit untuk membuka seperti yang disebut tadi sama Bu Siska ya. Nah, sedangkan kalau transendental itu contohnya mungkin ya, Kak. Tadi kan kita ngelihat nih apa tadi ya batasannya tadi apa ya Bu Siska nyebutin kalau transendental tadi yang idealisnya Batasan yang mana Bu? yang membedakannya dengan Idealisme transendental ya idealis transendental masih ini. bisa diterima dengan pengalaman indrawi. Jadi dia bisa menerima pendapat pendapat dari luar. Kalau masih indrawi itu mungkin maksudnya manusiawi ya mungkin ya Bu, Mhm. yang masih bisa dicerna oleh akal sehat seperti itu. Iya, jadi Jadi kalau idealis tadi berdasarkan pengalaman, tapi kalau yang transcendental idealis, walaupun dia tidak secara langsung kayak gitu ya, jadi walaupun dia ya tidak secara langsung mengalami apa namanya kondisi itu, tetapi ketika dia masih bisa di menerima apa namanya dipahami kayak gitu ya, masih bisa diterima oleh perseptualnya, bisa diterima oleh akalnya maka dia bisa menyetujui itu kayak gitu ya. Jadi bedanya ya. di sana untuk transendental idealisme ini kayak gitu. Itu bedanya. Mungkin nanti kita coba nih kata sebenarnya Bu Ulfa tuh mau ngelihat gimana sih contohnya sekarang kayak gitu loh. Yang sekarang itu seperti apa contohnya kayak gitu kan ya mungkin ya pertanyaan intinya tadi itu seperti itu. Iya, Nah, bagaimana contoh tuh yang di eh, kehidupan yang dalam pendidikan. dunia kita kini kayak gitu ya, pendidikan. Itu seperti apa sih kita bisa membedakan antara idealisme ini dengan apa namanya transendental itu. Oke, ada nggak yang mau nambah nih komentar? Silakan, Pak Rodi, mana suara Pak Rodi nih? Iya, oke, terima kasih. Mau menanggapi gitu kan. Mhm. Kalau saya sendiri dari penjelasan penjelasan tadi bisa diterima. Tapi menurut persepsi saya sendiri dari pengetahuan yang saya ketahui, gitu kan. Jadi Mhm. dari melihat kalimat-kalimat ini juga kita pahami dulu maksud dari apa namanya tuh idealisme transendental itu kan kalimatnya bahwa apa yang kita sadari secara langsung dalam pengalaman indrawi bukanlah dunia itu sendiri. Jadi mungkin maksudnya seperti ini, apa yang kita lihat itu bukanlah yang sebenarnya gitu. Nah, misalnya seperti kita melihat kursi gitu kan, persepsi kita otaknya itu kan proses di otak kita oh menganggap itu kursi. Sebenarnya bisa jadi itu bukan kursi, entah apa gitu kan. Maksudnya mungkin seperti itu sih. Saya pernah juga apa lihat nonton video gitu tentang persepsi-persepsi gitu. Jadi bahwa itu kursi itu sebenarnya hanya anggapan kita gitu. Tapi sebenarnya itu bukan kursi. Nah, mungkin inilah yang dimaksud dari ini nih tadi, apa transcendental itu tadi. Itu kan yang Oke. dari idealisme transcendental. Terus, namun tidak seperti kaum idealis, ia benar bahwa kita diharuskan apa namanya mengandaikan adanya dunia eksternal yang memunculkan pengalaman indrawi ini karena tanpa anggapan ini kita tidak akan mampu membuat mana apapun dari pengalaman tersebut. Nah, jadi mungkin maksudnya seperti ini. Daripada kita pusing-pusing apa itu ininya, kita harus ada batasan. Jadi apa yang indrawi kita terima, ya sudah itu kursi gitu. Tapi kita perlu tahu apa tuh yang sebenarnya benda itu. Jadi kan ada dibatasi gitu persepsi itu. Itulah
eh, pentingnya persepsi kita. Kalau kita terlalu mikir terlalu jauh di bawah itu untuk mengetahui sebenarnya, rasanya kita tuh nggak akan ketemu gitu yang sebenarnya eh, apa namanya benda itu. Nah, Oke. ya menurut saya sih seperti itu dari Iya, pengetahuan saya ketahui gitu. iya. Karena memang yang seperti menyambung ya yang disebut sama Hmm. Pak Radi tadi itu karena pengertian awal persepsi kan dia kan berkembang ya idealis konseptual dan idealis itu kan berkembangnya lewat awalnya tuh dari persepsi. Nah, persepsi ini adalah apa ya? Muncul ya persepsi ini muncul tuh menggunakan panca indera, penglihatan, pendengaran atau sentuhan kayak gitu. Maka muncullah satu persepsi. Nah, tetapi ternyata yang tadi katanya kan ada tadi yang disebut dengan idealis tuh kalau dia tidak melakukan apa tadi ya kalimatnya ya? eh ya, kalau dia mengalami pengalaman indrawinya, maka dia akan baru bisa meyakini kayak gitu ya terhadap sesuatu itu. Jadi dia dibatasi oleh pengalaman. Jadi pengalamannya boleh saja melalui penglihatan tadi misalkan kayak gitu ya, pendengaran, sentuhan kayak gitu kan ya. Jadi tadi kan ada dicontohin tuh kita mungkin dalam dunia kita ini kalau contohnya itu mungkin seperti ini. Pensil ya, kalau pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air bening, pasti kita ngelihatnya dia bengkok kayak gitu kan ya. Berarti kan tidak dengan Iya. sebenarnya seperti itu. Seperti kalau tadi dicontoh di Mm-mm. buku itu adalah tongkat ya, kalau berada di dalam air katanya Bengkok. menjadi maksudnya setengah ya, Bengkok. setengahnya ya, setengah bukan seluruhnya. Kalau seluruhnya dicelupkan ke dalam air ya tetap lurus kayak gitu kan, Iya. nggak bengkok kan. Tetapi misalnya kayak Mm. pensil dicelupkan ke dalam gelas, nah kalau kita memandang dari arah gelasnya, maka kita akan melihat pensil itu kok jadinya tidak tidak sama lurus ya dengan yang sebenarnya kayak gitu. Nah, apakah kita bisa langsung percaya itu kayak gitu kan ya? Kenapa terjadi seperti itu kayak gitu kan? Nah, kalau kaum idealis kalau dia tidak punya pengalaman tentang itu bisa jadi dia tidak mempercayai itu langsung secara langsung kayak gitu. Nah, maka ketika kita ingin nyebutin itu mungkin ada ilmunya lagi nih tentang apa misalnya mengapa mengapa apa tadi itu Eee peristiwa pensil tadi itu, oh ternyata ada hubungannya dengan penjelasan secara fisika mungkin ya, tentang cahaya, kayak gitu kan ya, tentang apa namanya yang disebut dengan pantulan, dibiaskan, kayak gitu kan ya. Yes, kan. Jadi ada teori-teori itu muncul, kayak gitu ya. Jadi ketika dia mengalami ada suatu persepsi kalau idealis nggak bisa langsung nih nerima tentang hal yang di luar. Tetapi ketika dia melakukan pengalaman, ada pengalaman dari dia, kemudian dibawa oleh apa namanya, ada konsep, teori, mungkin itu akan menjadi sesuatu yang bisa diterima. Nah, sedangkan kalau kaum transcendental idealis, eh, melalui penjelasan mungkin kayak gitu ya, melalui penjelasan yang bisa diterima mungkin bisa langsung apa di apa dianggap itu sebagai sesuatu persepsi yang bisa langsung diterima oleh akal kita kayak gitu. Itu gambarannya seperti itu ya. Jadi kalau tadi pensil, kalau dalam fisika itu banyak sekali kan yang bisa dipelajari ya tentang optik, indeks biasnya, kemudian tentang apalagi tentang udara kayak gitu kan ya, tentang cahaya atau kayak gitu ya. Sama tadi fata morgana. Fata morgana juga seperti itu. Kan dia dipengaruhi oleh penglihatan. Jadi antara saya mungkin dengan Bu Siska ketika memandang sesuatu itu mungkin akan berbeda kayak gitu ngelihat warnanya kayak gitu ya. Nah, itu tergantung kepada kemampuan dari panca indera kita. Sama kayak warna hijau. Misalnya kalau sekarang coba lihat pensil warna ya. Pensil warna tuh kan kalau degradasi hijaunya tuh macam-macam ya. Hijau ini bertingkat kayak gitu kan ya. Nah, bisa jadi ini setiap orang tuh nyebut warna ini warna hijau ini kayak gitu ya beda-beda kayak gitu. Nah, itu karena apa? Karena tadi itu unsur apa namanya? Unsur penglihatan kayak gitu ya. Jadi kalau yang untuk ada tadi ada istilahnya direct realism dan indirect ya. Jadi ada yang apa namanya? Realisme langsung dan ada yang realisme tidak tidak langsung juga kayak gitu kan ya. Jadi realisme yang tidak langsung itu mungkin nanti akan kita bahas lebih dalam lagi di sini. Contohnya bagaimana? Tadi kan ada kedengaran nggak Bu Siska nyebutin ada yang primer, ada yang sekunder, kayak kayak gitu tadi ya. Nah, itu
kalau misalkan apa namanya kualitas primer tadi seperti itu ya, tentang bentuk. Kalau bentuk itu nggak akan berubah-ubah. Misalnya kayak gini, segitiga, persegi, kemudian gambar bintang misalnya, segi lima, siapapun yang ngelihat itu akan sama persepsinya, nggak akan berubah persepsinya. Misalnya ada gambar segitiga, siapapun yang nyebut itu adalah segitiga. Gambar segi empat, siapapun yang melihat itu adalah segi empat. Tetapi kalau kualitas sekunder, salah satu contohnya tadi warna. Misalkan saya nyebut itu abu-abu, bukan, ini udah lebih masuk ke hitam lah, karena dia terlalu misalnya udah gelap kayak gitu ya, udah masuk hitam, enggak, masih abu-abu kayak gitu. Nah itu makanya disebut dengan kualitas dari sekunder, itu masuk ke dalam direct tadi, realisme yang langsung tadi kayak gitu. Jadi dipengaruhi oleh panca indera kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan apa namanya anak-anak yang berusia 1 bulan itu dia hanya bisa melihat warna hitam dan putih kayak gitu kan ya. Nah, jadi itu disebut dengan apa namanya direct realismnya itu yang dilihat dari kualitas sekunder. Akan ada perbedaan setiap orang memandang, contohnya adalah warna. Misalkan lagi apa namanya anjing. Anjing itu hanya bisa melihat tidak bisa melihat dengan jelas warna merah dan warna hijau, tetapi dia punya kemampuan yang luar biasa untuk warna UV kayak gitu ya. Jadi dia punya kemampuan yang berbeda, tapi kalau warna hijau dan dengan warna warna merah itu nggak bisa terlihat dengan jelas. Kemudian sama juga masih banyak ya contoh-contoh yang bisa apa sih namanya eh, apa namanya kita bedain kayak gitu ya. Eh, Pernah dengar juga nggak misalnya, tapi ini kita nggak tahu ya bener atau enggak ya, kayaknya melalui pengetahuan apa peneliti-peneliti di bidang apa ilmu biologi mungkin paham kayak gitu ya, kayak burung-burung apa namanya ada yang disebut dengan burung hantu. Burung hantu itu katanya dia hanya bisa melihat warna biru saja kayak gitu. Nah, jadi kemampuan dilihat dari penglihatan terutama di panca indera untuk warna itu dimasuk ke dalam eh, realism yang secara langsung kayak gitu. Jadi yang membedakan antara kualitas primer dan sekunder di sana. Kalau sekunder itu warna, punya persepsi yang berbeda-beda. Sedangkan kalau primer itu tidak berubah. Siapapun yang melihat, kayak tadi gambar bentuknya bintang, siapapun yang melihat, mau siapa, anak kecil siapapun yang paham tentang bentuk, ya dia akan nyebutnya ada bintang kayak gitu. Tapi kalau warna itu akan punya persepsi yang berbeda. Maka untuk direct realismnya itu yang disebut dengan kualitas sekunder yang dilihat dari warna kayak gitu ya. Jadi itu persepsi, munculnya persepsi kayak gitu ya. Jadi ada pandangan yang berbeda tentang sesuatu. Mungkin itu wajar saja ya, akan punya punya apa namanya? Punya pandangan yang berbeda, punya persepsi yang berbeda. Karena apa? Karena tadi untuk persepsi ini dia dipengaruhi oleh panca indera. Kayak gitu ya, dari sentuhan, itu dari bentuk. Tadi yang kata Pak Rodi. Pak Rodi atau bukan tadi ya? Yang kursi. Mungkin itu kita ngelihatnya itu bentuknya kursi. Tapi sebenarnya kalau ada yang dari sebenarnya dia bukan kursi jadinya kayak gitu. Nah, itu tergantung oleh panca indera. Makanya muncul satu persepsi gitu ya. Nah, itu gambarannya. Nah, sekarang kalau kita ngelihat dari permasalahan yang pertama tentang persepsi ini, kalau di dalam dalam dunia kita lah di matematika itu seperti apa? Ada nggak? Persepsi mungkin dilihat dari menggunakan panca indera atau ya panca indera. Contohnya seperti apa kalau di dalam matematika? Ada nggak persepsi secara pembelajaran kita tuh ini menjadi persepsi kayak gitu. Terus cara pandang kita akan berbeda nih, si A memandang seperti ini, si B seperti ini jadinya kayak gitu. Itu yang harus diluruskan mungkin. Ada nggak? Oke. Biasanya di geometri. Dalam ya yang mau Gimana nyebut Pak tadi. Rodi? Gimana coba apa Pak Rodi? Ya waktu kita belajar geometri kan mungkin apa namanya? eh apa ya?
menentukan lema-lema semacam itu. Kalau dulu, misalnya titik, garis, bidang, dan Oke. itu ya mungkin bisa-bisa apa beda persepsi. Itu kan makanya banyak pas sesudah itu kan Euclid ya. Nah, terus Nah, diperbaiki oleh si siapa gitu kan. Nah, karena mungkin persepsinya tadi berubah gitu, berbeda gitu. Oh, ternyata yang ini enggak seperti ini gitu. Misalnya bidang itu pengerti definisinya eh, enggak seperti ini ya, diperbaiki di oke. berikut teori di berikutnya. Kan teori-teori lah. Kan banyak teori-teori itu bisa berubah seiring waktu gitu kan. Oke. Mhm. Tuh ya, satu lewat sana. Mungkin yang sebenarnya itu bukan seperti itu. Misalnya kalau kita menggambar kubus ya, kan dia kan kalau kita gambar di bidang kayak gitu ya. Tapi sebenarnya tuh dia tuh bener-bener lurus. Tapi kalau kita gambar dalam dua dimensi tuh bentuknya tuh kayak kayak ini ya, kayak jajar genjang kayak gitu kan kita ngegambarnya ya. Tapi itu kan melihatnya, tapi sebenarnya dia bukan jajar genjang bangunnya. Ya bener-bener sisinya sama panjang, sudutnya 90 kayak gitu ya. Nah, ketika kita menggambar dalam bentuk di bidang, di dalam bidang, nah, ada mata kuliah apa dulu yang pakai menggambar-gambar itu di geometri juga kan ya, tarik garis ini, tarik garis itu bisa menimbulkan persepsi yang berbeda kalau memang kita tidak punya konsep tadi. Sama kayak pembiasan tadi, kalau kita nggak punya konsep pembiasan maka kita akan menerima, oh iya bener nggak ya kok jadi miring, kayak gitu ya, dalam air kok pensilnya tuh kok jadi bengkok ya. Tetapi kalau orang paham tentang pembiasan cahaya, dia akan menjelaskan tentang itu, sama seperti kita di dalam matematika. Jadi di geometri ketika menggambar apa, misalkan menggambar iya karena dia adalah bangun tiga dimensi yang harus dikemas dalam dua dimensi, maka cara pembuatannya pun juga akan, oh sebenarnya dia tidak seperti itu nyatanya kayak gitu ya. Jadi seperti kita mau misalkan membuat kerucut misalnya ya, kerucut kemudian mau apa yang paling terlihat itu ya, ya kerucut kayak gitu kan. Kemudian kalau dia garis tingginya bisa terlihat ya, mungkin ya apa ya, misalkan eh, pada apa, pada kubus kemudian seperti itu ya, kemudian ingin mencari apa namanya, em, diagonal bidang, diagonal ruang kayak gitu ya, itu sebenarnya kan bentuknya nggak jajar genjang loh. Sebenarnya itu dia terbentuk seperti persegi, tetapi dengan panca indera kita ngelihatnya gitu ya, itu karena eh, belum apa, belum ada teori lain yang mendukung kayak gitu ya. Jadi ketika kita punya teori untuk mendukung persepsi yang kita lihat, yang sebenarnya tidak seperti itu tuh sebenarnya, tetapi hanya dalam bentuk perspektifnya ya. Jadi dalam bentuk perspektifnya dia menjadi seperti bentuk yang bangun lain kayak gitu. Nah, itu contoh salah satu lagi yang apa namanya, persepsi yang dipengaruhi oleh panca indera tadi kayak gitu ya. Jadi yang sebenarnya makanya nanti muncullah beberapa aplikasi-aplikasi ya yang bisa melihat, oh sebenarnya dia tuh begini kayak gitu, karena kalau digambar dalam dua dimensi itu tidak bisa mengcover bentuk sebenarnya yang tiga dimensi. Nah, itu gambarannya ya kalau di tempat kita di matematika. Ada lagi nggak di dalam pembelajaran matematika nih yang bisa kita lihat, yang apa namanya, persepsi yang dipengaruhi oleh panca indera ini? Ada? Makanya tadi yang disebut ini ya, penampilan itu bisa menipu katanya. Kayak gitu kan Mm-mm. ya, ada kalimat tadi nggak salah ya dari Ya, Bu Siska di awal ada, di awal di tadi ya awal-awal. katanya. Jadi pengetahuan itu sesuatu yang tidak selalu seperti penampilannya, kayak gitu ya. Jadi pengetahuan itu tidak selalu seperti penampilannya. Jadi bisa saja penampilan itu bisa menipu katanya kayak gitu. Sama kalau kita di sana ya di geometri mungkin banyak sekali kasus-kasus yang bisa kita tarik nih. Salah satu contohnya yang sebenarnya sebenarnya bukan itu kayak gitu ya. Oke. Sama seperti apa lagi? Mungkin ada lagi yang bisa memberikan contoh lain? Penggunaan apa lagi?
itu ya garis ya, masih di geometri ya, garis apa namanya, garis garis ada nggak apa ya, garis yang apa, ada nggak garis, kalau garis ada ini nggak ya, sudut atau sudut kayak gitu, ada nggak, atau contoh lain apa, ada yang bisa ngasih bantuan nggak? Hmm. Seperti apa coba? Ya, jadi yang perlu kita garis bawahi itu bahwa tentang direct realism ini ya, tadi ya dilihat dari kualitas primer dan kualitas sekunder. Kalau kualitas primer itu eh, apa sih namanya ya? Objek itu atau pandangan terhadap sesuatu atau terhadap suatu hal itu tidak tergantung kepada siapa yang melihat, kayak gitu ya. Jadi dia tidak tergantung kepada siapa yang melihat objek itu. Tetapi kalau dilihat dari kualitas sekunder, pasti objek itu tergantung kepada persepsi dari orang yang melihat. Itu yang membedakannya ya antara direct realism dilihat dari kualitas primer dan kualitas sekunder. Sebenarnya kita di dalam matematika itu yang primer itu ya contohnya yang tadi ya, misalkan kayak menyebutkan sisi, kemudian contohnya saja misalkan di sudut ya. Kalau di sudut itu nyata ya, siapapun yang melihat besar sudutnya seperti itu nggak akan berubah kayak gitu ya. Jadi itu primer. Sedangkan kalau sekunder, kalau kita tadi ya salah satunya itu geometri apa namanya ya, mata kuliah apa kok saya lupa ya. Mata kuliah geometri yang melukis-lukis itu loh, geometri apa dulu itu namanya, eh Geometri, Geometri, Geometri bidang, analitik, geometri ruang. analitik, analitik. yang menggambar-gambar itu geometri apa ya? Bidang, ruang, analitik, apalagi satu lagi geometrinya ya biasanya mata kuliah pilihan kayak gitu ya, Geometri, geometri geometri, transformasi, transformasi ya geometri, namanya. transformasi geometri. transformasi geometri. Transformasi geometri. Iya, kan di sana banyak sekali gambar ya, tarik garis ini, tarik gini, sehingga apakah dia berpotongan, bersentuhan kayak gitu. Tapi kenyataannya tuh kita kalau dalam nyatanya eh, apa benar dia menjadi bertemu, benar-benar berpotongan gitu. Kalau dia lewat garis kan, kalau dia berada dia berada di dimensi masih low ko daji, udah jamin udah. kalau dia benar-benar berada di sebenarnya di Kartesius yang sebenarnya kayak gitu ya, eh, kita bisa meyakinkan kalau dia itu berpotongan, sejajar, bersinggungan kayak gitu ya. Kalau ngelihatnya saja di gambar itu bisa menimbulkan persepsi yang agen bukan, maksudnya orang ya, orang yang melihat sebenarnya. Nah, itu untuk realismnya ya, itu yang disebut tadi, yang apa namanya, dipandang dari kualitas primer maupun sekunder. Oke, jadi itu mungkin contoh sederhananya ya untuk persepsi kayak gitu ya. Jadi akan ada apa namanya, panca indera kayak gitu ya. Nah, kalau kalau kita mungkin kalau di matematika lebih kepada panca indera ya. Kalau misalkan bentuk mungkin ya tadi ya, bentuk itu ya seperti tadi ya, kalau digambarkan berbeda, bangun bangun ruang dalam bentuk bidang kayak gitu, dipaksakan untuk dalam bidang kayak gitu ya. Oke, itu gambarannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Masih ada beberapa istilah-istilah lain yang muncul. Silakan. Oke, tidak ada lagi? Tidak ada?
Coba apalagi Bu Siska setelah istilah idealis. Realisme. Realisme bagi dua. Realisme tidak langsung dengan langsung. Oke, realisme. Realisme itu apa? Gambaran dari realisme itu seperti apa? Realisme itu kalau melihat dari sini itu seperti sesuatu yang memang benar-benar real. Nah, jadi Mhm, ada dibagi dua, tak langsung dengan langsung. Nah, kalau tak langsung ini kita bisa mengetahui dari orang lain, dari pengetahuan lain, dari persepsi di awal gitu kan. mhm. Kalau yang realisme langsung ini yang benar-benar yang kita lihat seperti itu, Bu. Oke. Jadi itu munculnya istilah dari realism tadi ya. Jadi ada yang langsung dan tidak langsung. Misalkan kalau yang langsung eh, apa? Ya kalau siswa melakukan penemuan kayak gitu ya, dia langsung Ya, langsung apa namanya? Misalnya mau praktek. mencari apa? Mencari nilai V kayak gitu kan ya. Terus anaknya Ya, benar-benar bawa alat tuh, misalnya bawa apa namanya? Ada apa aja lah benda-benda yang lingkaran dengan diameter yang berbeda-beda kayak gitu ya. Kemudian ya, disiapkan benang, disiap apa itu kan secara langsung ya dia ya, melakukan atau membuktikan suatu persepsi atau suatu konsep menemukan kayak rumus. gitu. Iya, jadi dia akan menjadi realism tadi. Nah, sedangkan kalau dia tidak langsung itu em, contoh yang tidak langsung seperti apa ya? Hanya lewat apa? Misalnya tahu dari orang lain, orang Mhm, mengatakan bahwa oh sebenarnya ada loh di Cakrawala ini yang namanya oasis seperti itu. mhm. Iya. Jadi dia memperoleh informasi itu bukan karena pengalaman langsung ya, tetapi informasinya lewat perantara kayak gitu ya, lewat orang Ya, lain menginfokan kayak gitu ya. Nah, kalau kalau jadi kalau misalkan banyak sekali kan sebenarnya realism yang secara tidak langsung ini yang kita peroleh kayak gitu. Jadi pengalaman pembelajaran kita selama ini mungkin lebih banyak yang tidak langsung ya, karena kita cuma membaca buku kayak gitu ya, kemudian menonton penjelasan lewat video kayak gitu kan ya. Nah, itu juga termasuk ke dalam bentuk realism yang tidak langsung kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Itu tadi konsepnya, konsep realisme itu apa, Bu Siska? Apa itu realisme itu? realisme tadi di mana ya, Bu? Realisme itu Realisme. sendiri seperti apa gambarannya? Bentar. Langsung, realisme tak langsung. Langsung. Oh, nah, nggak termasuk yang pengertian ya, Bu. Mhm. Coba Apa? seperti apa sih yang maksud dengan realisme itu apa ya? Karena nanti kan nanti ada dua ya realisme tadi ya, realisme langsung atau tidak langsung. Atau sebelumnya kita sudah membahas tentang Ini, Bu. Ini konsepsi ya. pengetahuan perseptual yang disarankan oleh argumen dari Ulysses adalah konsep realisme. Oh, tak langsung. Ini Realisme. realisme. Apa itu realisme? Realisme. Lihat di buku berarti. Nah, ini langsung gini, minta langsung. Oke. Dan no?
Apa itu realisme? Mungkin lebih ke pandangan ya Bu, kan dia kalau ada isme tuh biasanya kayak apa sih, kayak idealisme tadi pandangan, realisme ini Oke. mungkin lebih juga ke pandangan gitu Bu di dalam Pandangan filsafat. pandangan Hmm, yang memandang sesuatu Menekankan itu pada secara ada apa? kenyataan Kenyataan, atau secara hal-hal iya, nyata. iya, iya, menggambarkan secara dunia secara nyata gitu Bu. secara nyata ya. Jadi Ya, Iya, secara nyata yang bukan hanya diciptakan oleh pikiran atau persepsi kayak gitu ya. Jadi dia eh, eh, melainkan sesuatu yang memang bisa dipahami atau diterima secara ilmiah kayak gitu ya. Jadi secara real kayak gitu ya. Itu yang kita sebut dengan realism. Makanya dia ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Jadi sesuatu apa namanya epistemologi atau pengetahuan yang kita anggap itu sejarah realisme berarti dia bisa kita lewat pengalaman langsung kayak gitu, maka disebut dengan realisme langsung. Sedangkan kalau dia tidak langsung tadi yang seperti Bu Siska jelaskan lewat perantara. Jadi realisme ini sebenarnya tadi apa namanya, kalau tadi eh, cara tadi ya kata Bu Lina simbolan tadi ya Bu ya, sebagai satu benar nggak cara apa tadi Bu Lina? Kalau di Google nih Bu, kayak aliran, pandangan kayak Bu, pandangan gitu. pandangan atau Iya, ahli Ya, ya, aliran atau pemikiran. pandangan kayak gitu ya. pemikiran. Iya, ya, tentang suatu epistemologi kayak gitu ya, yang bisa diambil atau bisa diterima itu bukan lewat pikiran atau persepsi saja, tetapi Ya, bisa melalui apa namanya metode ilmiah atau bisa diambil lewat pengalaman secara langsung untuk ya, yang langsung kayak gitu ya. Jadi dia melalui suatu metode ilmiah lah ya. Jadi bukan hanya sebagai persepsi. Oke. Ada yang ingin menanggapi lagi? Saya persilakan. Makanya nanti apa namanya eh, ada tadi saya ada baca tadi Bu Siska ada nyebutin tentang independen, ada nggak Bu Siska ya? ada. Apa itu Bu Siska? Independen tadi terletak di mana itu? Kualitas primer sekunder. Independen. Ya. Karena nanti muncul realism itu muncul secara independen. Nah, kenapa dia muncul secara independen? Itu karena apa? Karena persepsi tadi larinya ke persepsi seseorang kayak gitu. Tetapi persepsi itu harus tetap dibuktikan kayak gitu ya, sehingga dia menjadi sesuatu yang bisa diterima oleh pikiran banyak orang kayak gitu. Makanya tadi saya ada ada mendengar Bu Siska ada menjelaskan tentang independen. Kenapa dia muncul independen itu karena ini kita membahas tentang persepsi. Kalau persepsi itu pasti pandangan kita tentang seseorang ya, misalnya si A, si B, bagaimana persepsinya kayak gitu kan ya, sehingga persepsi itu bisa berkembang nantinya menjadi suatu epistemologi yang bisa diterima kayak gitu. Nah, awalnya persepsi ini, kenapa muncul persepsi? Ya pasti kita udah tahu kan dari awal pengetahuan itu munculnya tuh lewat ya keyakinan kayak gitu ya. Benar, yakin, dibuktikan, maka eh, apa namanya kebenaran atau keyakinan itu ya datangnya tuh lewatnya sebenarnya lewat ini kan, lewat persepsi. Tapi sekarang persepsinya itu dilihat dari cara memandang lewat panca indera. Nah, persepsi yang tadi itu munculnya tadi, oh miring, kemudian misalkan ada fata morgana, ada oasis, kayak gitu ya. Di dalam matematika mungkin kita ngelihat sebenarnya tuh ketika ada dua garis yang saling berpotongan, sudut apa yang terbentuk sebenarnya yang disebut dengan potongan itu sesungguhnya seperti apa gitu. Kalau digambarin cuma seperti ini. Persepsi-persepsi itulah yang
yang harus kita bahas kayak gitu ya, bahwa tadi katanya supaya nantinya tidak menimbulkan apa tipuan kayak gitu ya. Jadi cara memandang itu harus didukung oleh teori atau konsep sehingga apa yang kita lihat itu memiliki makna yang benar. Nah, itu maksud dari persepsi ini. Nah, itu gambarannya ya tentang persepsi. Apalagi masih ada istilah lagi Bu Siska yang belum kita bahas? Realisme, idealisme udah, idealisme transcendental udah, realisme langsung tadi. Apa Ibu? Kalau ininya subbabnya udah semua. Oh, sebabnya udah semua ya, sudah semua ya. Oke, Ada 5 bagian. iya, baik. Oke, Ibu Lina Purnama. Ada Bu Lina Purnamayanti. Iya, Bu. Oke, Ada. silakan. Apa yang ingin disampaikan mungkin Bu Lina? Eh, kalau saya sebenarnya sih tadi sih agak bingungnya di apa namanya di kualitas primer dengan kualitas sekunder. Tapi Oke, tadi kan udah Ibu jelaskan bahwa kalau kualitas sekunder, kalau kualitas primer itu kita melihat dari bentuknya kayak gitu ya kan. benar. Dari bentuk, dari apa namanya, dari bentuk. Kalau kualitas sekunder dari warna. Sebenarnya sih Bu, ya kalau saya sih agak nanya gitu kan, mungkin kalau kualitas sekunder itu tuh emang harus dari, maksudnya cuma dari warna aja. Gimana sih kalau Oke. kalau dari kan katanya dari panca indera gitu kan? Iya, Ya, kalau dari rasa gitu nggak masuk ke kualitas itu kayak gitu ya. Kalau kualitas sekunder kayak gitu ya. oke. Sebenarnya sih, ya kalau dari apa namanya itu kan dari pendapat, apa namanya, ya dari pendapat kayak gitu kan Bu, dari persepsi orang kayak gitu kan. Iya, Ya, kalau kualitas sekunder itu kan tergantung orang yang melihat kayak gitu kan. Kalau warna hijau mungkin ada yang warna hijau muda, ada hijau tua kayak gitu. Nah, iya. tapi Bu, kalau entah apa saya mikir yang terlalu ini kan. Kalau saya kan pernah melihat bulan kayak gitu kan. Aha. Bulan itu kan ada apa namanya di dalam bulan itu kan uh, kayak bentuk, kalau kami itu kan pungguk kayak gitu nah Bu. Aha. Nah, itu tuh apa termasuk ke apa namanya kualitas sekunder bukan Bu? Maksudnya kan tergantung kita yang melihat kayak gitu kan. Iya. Iya, tergantung apa yang kayak gitu nah. Oh, eh, apa Yang di dalam. termasuk apa, iya yang di dalamnya itu kan. Kita kan melihatnya kan, iya kayak kayak kucing kayak gitu nah. Kayak ada yang ngelihatnya kayak kera kayak gitu kan. Iya. Tapi maksudnya kualitas sekunder ini nih cuman dari bentuk warna aja apa apa Ada yang yang lain lain kayak gitu. ya. Ya kayak gitu. Nah, yang yang itu sih yang apa namanya agak bertanya-tanya kayak gitu. Iya. Terus terus Oke. kalau yang lainnya kayak objek primer, objek sekunder, yang tadi ya sudah agak memahami sih. Oke, Mungkin itu baik. aja, Bu. Iya, terima kasih Bu Lina. Gimana Bu Siska? Atau yang lain punya pandangan? Nah, ternyata kan tadi kita, maksudnya begini Mas Bu Lina. Mas Bu Lina Purnamayanti ini. Tadi kan kita nyebut ya, kalau primer itu adalah dari lihat bentuk pasti kayak gitu ya. Ya, Siapapun yang ya, memandang misalnya gambar segitiga, siapapun yang ngelihat ya itu adalah ya segitiga pasti. Ya, menyebutnya kayak iya, gitu Bu. pasti kayak gitu kan dilihat dari bentuk. Nah, sekarang nah kalau bulan terus ngelihatnya dari bentuk juga di dalamnya tuh kok Iya. punya persepsi yang berbeda. Sedangkan tadi kita nyebut kalau primer itu Ada adalah dari bentuk. Nah, sekarang bentuk yang ada di dalam bulan tuh kok orang ngelihatnya beda-beda kayak gitu. Jadi apakah bentuk itu juga ke primer menjadi apa sekunder itu ya, iya Bu? kayak gitu itu maksudnya begitu ya mungkin ya yang saya dapat ya karena kan oh Iya. saya melihatnya ih kayak ini ya kayak apa namanya kucing bukan kucing yang lain melihatnya bentuk seperti pohon 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 beringin atau apa kayak itu kan beda-beda jadinya mungkin seperti itu Iya, kayak gitu, Bu. Apa apa namanya termasuk ke sekunder. Kalau sekunder kan kata Ibu kan ke warna kayak gitu. Nah, mungkin sih nah warna. Iya, kayak gitu. Nah. oke gimana gimana coba silakan apa itu masuk ke dalam Perpaduan sebenarnya, Bu. perpaduan oke Perpaduan kejelian organ apa penglihatan kita sebenarnya kan. Kadang misalnya ada sesuatu yang dari jauh kita ributkan, "Wih, itu ini kayak si A gitu kan."
Enggak, bukan, karena belum terlalu jelas, karena memang posisinya jaraknya jauh seperti. Nah, kalau yang kayak di dalam bulan, ya mungkin ada yang mikirnya kucing, ada yang mungkin mikirnya harimau seperti itu. Tapi kalau masalah eh, karena kalau bulan itu bulat, ya itu berarti dia ke objek bentuk Objek, ya, primer. objek bentuk. Tapi kalau seandainya di dalamnya itu ada warna yang menyerupai, saya rasa itu sudah ke warnanya, karena apa ya? eh, kita mikirnya bentuknya itu karena di dalamnya itu ada warna yang beda dari keseluruhan gitu, Iya, jadi larinya ke warna, kan? Bu Siska ya. Fata Morgana Nah, ini larinya jadinya ke akan warna. Tapi didelegasi kalau warna bentuk lagi bulan kan. itu jelas itu merupakan primer. Tapi kalau Ya, primer. di dalam bulan itu ada bentuk-bentuk lain, itu kan karena dia berbeda, warnanya berbeda dari warna dasarnya bulan seperti itu. Jadi Jadi termasuk ke sekunder. Nah, jadi mulailah kita mikir, oh, kayak kayak bentuk itu gitu. Nah, kalau menurut saya gitu. oke, jadi itu muncullah ilusi ya di sana ya Iya. namanya ya. Kan berbeda-beda nih. Saya punya ilusi yang kayak gini, ini seperti ini Iya, iya, karena iya. apa? Karena dia tidak Ilusi. nyata gitu ya. Tidak bisa Heeh. kita langsung mengambil oh ini kita nggak bisa kayak gitu. Makanya warna itu masuk ke dalam objek Sekunder. sekunder Sekunder. gitu ya. Iya, jadi Ya. dia ilusi munculnya di sana kayak gitu. Jadi pokoknya kalau dia yang pasti kayak gitu ya, pasti siapapun ngelihatnya seperti itu. Nah, apa namanya? eh eh, itu kita sebut dengan contoh primer. Nah, satu Primer. lagi, misalkan kalau zaman dulu ya, kalau sekarang kan nggak ada lagi ya. Kotak kotak pos kayak gitu ya. Kalau kita ngelihat di luar-luar gitu ya, di negara-negara luar dulu ya, kalau lihat film-film dulu tuh kan orang pakai kotak pos itu. Nah, kotak pos itu selalu berwarna merah kalau di luar negeri itu ya. Hmm. Dimanapun pokoknya kalau kotak pos disimbolkan dengan warna merah. Jadi di sana jadi dia punya ciri khas kayak gitu. Oh, kita akan tahu kotak surat apa kerajaan Inggris lah misalkan kayak gitu ya. Nah, secara visual itu kesannya udah selalu berwarna merah kayak gitu. Jadi akan ada apa namanya? eh, pasti warnanya tuh pasti itu ada yang pasti maksud saya seperti itu jadi tidak semua nanti warnanya itu menjadi sekunder bisa jadi warna itu bisa jadi primer kayak gitu ya ketika dia pasti kayak gitu tidak ada eh, kalau misalkan apa namanya tadi Fata Morgana misalkan kayak gitu atau Oasis itu kan berbeda-beda ya cara pandang misalnya kayak backgroundnya parodi aja sekarang kayak gitu kan itu kan masuk ke dalam bentuk Fata Morgana ya Oasis ya saya kayaknya agak kuning-kuning ada orange-orange yang ini beda lagi yang lihatnya ada coklat-coklatnya loh ada ini nah itu nggak bisa tapi ada juga warna yang menjadi primer seperti kotak surat Inggris dulu ya zaman dulu mungkin di buku itu juga ada kalau cari-cari baca-bacaan tuh nah, kalau kotak surat warna Inggris itu warna merah selalu dimanapun. Merahnya jelas merah, merah terang kayak itu. Tidak ada yang disebut dengan oasis yang warnanya. Jadi persepsi pandangan tadi Ibu Lina juga menyinggung tentang Bu panca indera ini kan bukan dari penglihatan saja, ada rasa, ada lagi apa peraba kayak gitu ya Bu ya. Nah, itu apa juga bisa kita golongkan ke dalam bentuk em, apa namanya realism ini bisa kayak gitu ya hanya saja mungkin kalau kita dikaji dari segi pengetahuan kan nggak mungkin dari rasa ya untuk pengetahuan ya pasti lebih kepada panca indera penglihatan mungkin lebih dominan mungkin ada yang rasa itu mungkin ilmu apa kayak gitu yang pakai rasa ya. Nah kalau peraba mungkin karena kita panca indera penglihatan kita itu jelas bisa mungkin untuk peraba itu mungkin di ilmu lain mungkin bisa ya seperti apa? Misalnya apa? Suhu, dingin, kayak gitu kan ya. Mungkin itu bisa masuk ke dalam bentuk apa namanya panca indera yang seperti itu. Apa namanya realism persepsi yang menggunakan panca indera
kepada peraba. Mungkin seperti itu ya Bu Lina ya gambarannya ya. Jadi tadi untuk yang bulat itu masih masuk ke dalam bentuk fata morgana ya, karena yang keluar itu adalah ilusi kayak gitu ya untuk melihat bentuk dari bagian dalamnya. Jadi ketika dia itu selalu berbeda-beda pandangannya kayak gitu, nah itu belum bisa kita sebut ke dalam realism yang dalam bentuk primer kayak gitu ya. Jadi kalau primer itu tidak akan punya perbedaan cara memandangnya. Siapapun yang memandangnya akan punya satu persepsi yang sama kayak gitu. Itu gambarannya ya. Oke. Ya, Bu. Iya, baik. Masih ada lagi yang ingin dibahas, Bapak Ibu, saya persilakan. Oke, Kalau ya, silakan. kalau kita melihat warna itu kan bisa jadi persepsi ya. Iya, Misalnya kita melihat gunung gitu ya. Dari gunung. jauh biru, pas mendekat kok nggak ada warna biru ya. Nah itu gimana itu? Jadi itu hanya persepsi atau apa realisme gitu ya Oke, jadinya ya. ya. Apa tadi gunung ya? Tadi yang Ya, dilihatnya. kalau jauh kan biru itu, pas mendekat oh nggak ada warna biru sama sekali. Oke, Biru. gimana? Karena dekat dengan awan, dengan langit. Didatangi hijau. Iya hijau, Datang hijau. ternyata banyak pohon-pohon. Apa dia nggak ininya Pohon-pohon. kan warna hijau aja biru. Nah, Tapi bingung wajar Bu juga kalau jadinya. seandainya yang apa warna ini termasuk ke sekunder karena memang kalau orang zaman dulu mak kami lah ya Bu karena memang nggak sekolah kan warna biru dengan hijau tuh hijau semua nggak tahu dia ini warna biru ini Sulit apalagi sekarang banyak membedakan ya. toska banyak hijau ini hijau lumut hijau daun hijau apa stabilo. Pokoknya itu hijau seperti itu. Jadi warna itu hanya dibagi dua, hijau, warna itu bagi empat, hitam, putih, hijau, merah seperti itu. Hmm, Iya, makanya warna itu menjadi sekunder ya. Sekunder, Bisa iya. persepsinya tuh muncul ya Pak Rodi ya. Jadi makanya tadi ada yang tergantung kepada eh, panca indera, itulah makanya persepsinya muncul ya secara sekunder kayak gitu ya. Oke. Bu Gracia gimana? Ada yang ingin ditanggapi? Oh iya, terima kasih Bu. Ini Bu, saya tuh kan tadi tuh ada disebutkan realisme, direct realism dan Nah, indirect realism. Terus iya. ada kualitas sekunder dan kualitas primer. Nah, Oke. kualitas sekunder dan kualitas primer ini dimiliki oleh direct atau indirect gitu Bu? Atau Oh, In, atau hanya salah satunya saja gitu yang oke. memiliki kualitas ini Bu? Itu Bu yang Oke. mau saya tanyakan. Oke, silakan. Apa in. Bu Siska? Ada nggak Bu Siska? Kan realisme itu tadi ada dua, realisme langsung dengan realisme tidak langsung. Mm-mm. Realisme langsung itu kalau kita mengalami sendiri. Mengalami sendiri kan. Kalau realisme tidak langsung ini di sini nih dari John Locke ini berpendapat bahwa kita memperoleh pengetahuan tentang dunia objek secara tidak langsung dengan membuat kesimpulan kesan dari indera kita. Jadi ada apa namanya informasi dari luar lah yang mengatakan suatu apa persepsi seperti itu. Jadi itu dinamakan dengan realisme tidak langsung. Nah, di realisme tidak langsung ini dibagi menjadi dua, ada juga jenis pertimbangan. Pertimbangan kualitas primer dengan kualitas sekunder. Nah, kualitas primer ini yang merupakan yang berhubungan dengan bentuk tadi, sementara kualitas sekunder yang berhubungan dengan warna. Jadi, primer sekunder itu masuk ke realisme tidak langsung. Ya, oke. Ya, Bu Gracia Bu ya. Sis. Ya, Jadi Bu. posisinya di sana. Jadi kualitas sekunder tadi eh,
sebenarnya bukan warna saja ya, bau kan juga macam-macam ya. Ada yang nyebut ini wangi, Ya. enggak wangi, menurut saya itu busuk kayak gitu kan ya. Nah, satu lagi nyebut ih wangi kayak gitu. Nah, itu juga kan karena tergantung kepada si agen atau si kita ya, kita sendiri kayak gitu ya. Nah, sama tadi Ya. misalnya kayak suara juga, ih suara kamu cempreng, bagus ah katanya kayak gitu. Nah, itu kan juga kayak gitu ya. Nah, satu lagi tadi rasa kan, enak kok, Ya. enggak kurang asin, kurang pedas, pedas sekali kan beda-beda kayak gitu ya. Jadi ketika dia punya persepsi yang berbeda kayak gitu ya, nah itu masuk ke dalam kualitas sekunder kayak gitu ya. Kita peroleh dari indirect tadi ya, bukan dari direct. Karena kalau dari direct dia langsung aja kayak gitu ya dengan pengalaman kayak gitu. Jadi masuk ke dalam indirect kayak gitu. Makanya nanti di kualitas apa namanya? Primer ini fenomena-fenomena yang kita alami sendiri duniawi yang secara real kita bisa alami itu masuk ke dalam kualitas primer kayak gitu ya. Begitu juga dengan kualitas sekunder. Kalau sekunder tadi lebih kepada yang tidak secara langsung berdasarkan kepada pengalaman seseorang. Caranya tadi seperti itu ya. Jadi ketika dia punya persepsi yang berbeda-beda tergantung kepada cara pandang, maka akan berbedalah bentuk kualitasnya. Maka itu menjadi kualitas sekunder. Kayak gitu ya gambarannya seperti itu. Mungkin kalau di dalam ilmu kita, di dalam pendidikan matematika, mungkin kalau untuk rasa kita mungkin tidak akan ya berkaitan lah mungkin ya dengan atau ada matematika dengan rasa, nggak ada rasanya ya. Indera pengecap kayak gitu nggak ada kayaknya ya. Mungkin kalau Dengan perasaan. Perasaan Jangan minat lupa tidak ini minat, perasaan. suka tidak Perasaan ini suka. kadang salah. Oh iya, kalau itu beda lagi ya. Kalau rasanya yang di sana bukan indera pengecap, jadi ya seperti itu ya. Jadi begitu juga dengan bau mungkin ya. Mungkin kalau ilmu kita pendidikan matematika untuk sekunder itu bau mungkin nggak terlalu ya, nggak bisa kayak gitu ya. Bau di dalam matematika ada yang berkaitan dengan bau juga kayaknya enggak kayak gitu ya. Mungkin kalau ilmu lain kayak gitu ya, misalkan apalah ya. Kalau bau ini mungkin apa Kimia itu, namanya kimia mungkin kimia, kayak gitu ya dengan bau biologi. mereka ya Biologi. biologi mungkin mereka bisa langsung dengan mudah kayak gitu ya Hmm. makanya jadi makanya kalau kita artinya kualitas sekunder itu yang seperti ditanya oleh Ibu Lina Purnamayanti tadi bukan sekedar warna kayak gitu ya Bu ya, jadi di bau suara rasa itu juga bisa masuk ke dalam kualitas sekunder karena akan punya persepsi yang berbeda-beda. Tapi kalau kita mungkin lebih dominan ya di sana tadi ya, lebih kepada indera penglihatan kayak gitu ya, seperti perspektif tadi. Kalau dalam belajar geometri mungkin itu yang lebih nyata lah ya dalam kehidupan kita di dalam pembelajaran. Nah, itu gambarannya ya, tambahan dari yang disampaikan oleh Ibu Gracia. Oke. Kalau Ibu Lina Simbolon cukup, masih ada yang ingin disampaikan? Cukup Bu, sudah cukup tergambar mengenai apa yang dibahas hari ini tentang eh, peng- pengetahuan persepsi apa tadi Persepsi. persepsi ya. Jadi mungkin kemarin kita cuman memahami apa itu pengetahuan. Nah, hari ini berarti kita sudah mengetahui bahwa pengetahuan itu tadi seperti dikatakan bahwa kebenaran, keyakinan itu sebenarnya awalnya sih dari persepsi persepsi, tetapi untuk tingkat kebenaran tadi makanya perlu dibuktikan dengan bukti-bukti yang akurat atau handal seperti itu. Jadi lebih lebih jelas tergambar eh, berkaitan dengan materi-materi yang sebelumnya, Bu. Oke. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Lina. Oke, masih ada yang ingin disampaikan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, itu ya untuk materi kita hari ini tentang persepsi ya. Jadi minggu depan itu kita akan membahas tentang testimoni dan memori. Siapa? Minggu depan testimoni dan memori? Saya, Bu.
Oh, Ibu Lina Purnamayanti. Oke, minggu depan kita akan ke testimoni dan memori. Apalagi itu ya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dengan testi dan memori kayak gitu ya, tes. Oke, itu ya untuk hari ini mungkin cukup sekian perkuliahan kita hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan untuk chapter 8 ya. Nggak kerasa udah di chapter 8. Minggu depan itu hanya hari Jumat ya yang libur, hari Sabtu tidak libur kayak gitu ya. Oh ya, Bu. Jadi nanti nyambung Jadi lah hari Sabtu libur kayak gitu ya. jadi Minggu depan Jumatnya hanya Fitness. nggak keluar kita. Berarti Hmm, libur juga kuliah hari Jumat, Bu ya. libur. Iya, liburnya hanya di hari Jumat ya, statistik ya. Jadi statistiknya Ya, mungkin Bu. bisa diselesaikan aja dulu. Itu nanti akan kita bahas ya di minggu berikutnya. Oke. Untuk hari Sabtu kita tetap buka ya, karena tidak kalender merah ya di kita ya, kecuali langsung kalender merah ya. Oke, itu ya. Baik, terima kasih buat Bu Siska yang sudah mempresentasikan chapter 7 Sama-sama, Bu. tentang persepsi. Dan minggu depan kita akan ketemu dengan Ibu Lina Purnamayanti dengan testi dan memori ya untuk epistemologi ini. Baik, hari ini saya akhiri dulu. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kita Bu. foto dulu. Foto dulu. Oh iya, foto silakan. Siap ya. Siap, 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. Oke. Oke, bebas ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Saya izin Sama-sama, Bu. Makasih, Bu. terlebih dahulu ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Stop, stop.